Assalamualaikum Bapak, silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dr. Aisawa yang sedang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya sedang bicara dengan Bapak siapa? Baik, Bapak Tano. Umurnya berapa? 25 tahun. Pekerjaannya apa? Pedagang. Alamatnya di mana ya Bapak? Gonilan. Baik, ada yang bisa saya bantu? Baik, terdapat luka pada betis kanan. Kemudian saya akan memeriksa luka Bapak tersebut. Baik, luka Bapak termasuk luka sobek dengan panjang 3 cm. Kemudian saya akan melakukan tindakan penjahitan atau hekting. Sebelumnya, saya akan melakukan tindakan antiseptik terlebih dahulu, kemudian dibius lokal atau anestesi lokal. Mungkin akan sedikit kurang nyaman, tapi tidak berbahaya. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi resiko infeksi pada luka Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika Bapak bersedia, silahkan berbaring di tempat yang telah disediakan. Saya akan menyiapkan alat dan bahan dan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, di tempat steril terdapat spet, klem, pinset, jarum, benang, duk steril, dan sarung tangan steril. Tempat yang non steril terdapat korentang, povidon iodin, alkohol, dan lidokain, dan plester, dan salep. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan cuci tangan menurut WHO. Yang pertama, nyalakan keran. Kemudian ambil sabun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu dibilas. Setelah melakukan cuci tangan, saya akan menggunakan sarung tangan steril dengan teknik skin to skin, glove to glove. Baik, kemudian saya akan melakukan tindakan teknik aseptik. Yang pertama, ambil kasa steril, lalu celupkan pada povidon iodin, kemudian oleskan pada luka dengan teknik sentral ke perifer sebanyak 3 kali. Kemudian buang ke bengkok, lalu ambil kasa steril, celupkan pada alkohol, kemudian oleskan pada luka dengan teknik sentral ke perifer sebanyak 3 kali. Kemudian saya mengambil lidokain menggunakan spet. Kemudian saya akan melakukan anestesi lokal pada pinggiran luka. Kemudian dilakukan aspirasi spet apakah mengenai pembuluh darah. Jika tidak, suntikan atau infiltrasi sambil ditarik. Kemudian kita pastikan anestesi lokal telah efektif dengan cara menekan tepi luka menggunakan pinset. Gimana Pak, apakah masih sakit? Jika tidak, kita akan memasang duk steril. Kita akan pasang duk steril pada luka. Bila terlalu besar, kita perkecil lubang menggunakan klem duk. Kemudian kita lakukan eksplorasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada benda asing dan pendarahan. Jika terjadi pendarahan, kita lakukan teknik dab dengan menggunakan menekan luka dengan kasa steril. Bila pendarahan sudah berhenti, kita buang kasa. Jika pendarahan masih berlanjut, kita lakukan teknik klem.
Kemudian kita lakukan teknik pemasangan benang dengan mengambil jarum. Kemudian pasang benang. Kemudian kita lakukan teknik penjahitan. Kemudian kita buat simbol dengan teknik 212. Kemudian kita gunting kira-kira sepanjang 1 cm. Kemudian kita lakukan penjahitan yang kedua dengan jarak 1 cm dari jahitan pertama. Kita simpul dengan menggunakan teknik 212. Lalu kita gunting kira-kira sepanjang 1 cm. Lalu kita lakukan perawatan luka dengan mengoleskan salep antibiotik yang dioleskan pada kasar, kemudian kita ratakan di seluruh luka. Lalu kita tutup luka menggunakan kasa steril. Setelah itu kita lepas duk steril dan klem duk. Lalu kita potong plester dan tempelkan kemudian saya akan melepaskan handscoon dan melakukan cuci tangan. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan cuci tangan menurut WHO. Yang pertama, nyalakan keran. Kemudian ambil sabun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu dibilas. Baik, alhamdulillah perawatan pada luka Bapak telah selesai. Kemudian saya akan memberikan antibiotik untuk mencegah adanya infeksi. Jangan lupa untuk makan banyak yang mengandung protein supaya mengoptimalkan penyembuhan pada luka Bapak. Dan jangan terkena air terlebih dahulu. Cukup sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.